Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas Bahasa Indonesia 63 akan melakukan presentasi tentang sebuah topik mengenai karya ilmiah. Perkenalkan, nama saya Ristina El Kamelia, nomor BP 1910253016 dari jurusan Hama Penyakit Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Meliza Putri, BP 19102718. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Prodi Penjualan Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Perkenalkan, saya Azelia Cendera Melisa, nomor BP 1910253012 dari jurusan Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi karya tulis. Karya tulis terdiri dari dua kata, karya dan tulis. Karya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, dan ciptaan, terutama hasil karangan. Sedangkan kata tulis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah huruf atau angka yang ditulis dengan pena, pensil, cat, dan sebagainya, bersurat yang ada tujuannya dan yang ada tulisannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karya tulis ini merupakan hasil pikiran, hasil pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu, dan disusun secara sistematis. Karya tulis dibedakan menjadi tiga. Yang pertama karya tulis ilmiah, yang kedua karya tulis semi ilmiah, yang ketiga adalah karya tulis non ilmiah. Yang pertama karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini disebut juga dengan karya ilmiah. Karya ilmiah ini merupakan karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ciri-ciri karya ilmiah yang pertama logis, di mana segala sesuatu yang dikemukakan dalam karangan memiliki argumentasi yang dapat diterima dengan akal sehat. Yang kedua adalah sistematis. Semua hal yang dikemukakan disusun berdasarkan urutan yang berkesinambungan. Yang ketiga ada bersifat objektif, di mana data tidak ada diubah atau dimanipulasi. Kemudian tuntas dan menyeluruh. Segi-segi masalah yang dikemukakan ditelaah secara lengkap dan menyeluruh. Kemudian seksama. Selanjutnya kebenaran dapat teruji. Selanjutnya non-persuasif, di mana karangan yang dituliskan tidak dimaksudkan untuk memberikan pengaruh. Kemudian ada non-argumentatif. Dan terakhir, ragam bahasa harus ilmiah, tidak ambigu, dan tidak menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif. Jenis-jenis karya ilmiah yang pertama adalah laporan penelitian. Laporan penelitian adalah serangkaian kaidah penulisan laporan yang ditulis setelah sebuah penelitian dilakukan untuk kemudian dijadikan referensi. Yang kedua adalah skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah dalam lingkup penelitian berskala kecil, namun dengan pembahasan yang tajam dan mendalam. Skripsi merupakan karya ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa S1 sebagai salah satu syarat akhir pendidikan akademinya. Kemudian ada tesis. Tesis merupakan sebuah karya ilmiah yang isinya menguak pengetahuan baru yang bersifat empirik dan teoritis yang didapat ketika melakukan penelitian. Kemudian ada disertasi. Isi dari disertasi adalah temuan original penulis tentang suatu pendapat yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya ada makalah. Makalah ini adalah karya tulis yang isinya membahas tentang data lapangan yang bersifat empiris dan objektif terhadap suatu permasalahan yang berkembang di masyarakat. Kemudian ada kertas kerja. Kertas kerja ini disusun dengan menggunakan analisis yang lebih mendalam. Kertas kerja yang telah disusun selanjutnya akan dipresentasikan di depan para ilmuwan dalam sebuah forum, seminar, atau lokakarya. Karya tulis yang kedua adalah karya tulis semi ilmiah. Karya tulis semi ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasanya formal,
Kata-katanya teknis dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Atau sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam suatu tulisan dan penulisannya pun tidak semi formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintesis analisis, karena sering dimasukkannya karya tulis non-ilmiah. Ciri-ciri karya semi ilmiah: yang pertama, fakta disimpulkan secara subjektif. Yang kedua, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang ketiga, gaya bahasa formal dan populer. Yang keempat, mementingkan diri penulis. Yang kelima, melebih-lebihkan sesuatu. Dan yang terakhir, usulan-usulan bersifat argumentatif dan bersifat persuasif. Jenis-jenis karya semi ilmiah. Yang pertama adalah artikel. Artikel adalah karangan yang faktual, dibuat secara lengkap dengan ketentuan jumlah kata dan dibuat untuk dipublikasikan melalui media massa. Yang kedua ada resensi. Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya, baik itu buku, novel, majalah, komik, film, kaset, CD, VCD maupun DVD. Kemudian ada sinopsis. Sinopsis adalah ikhtisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis itu. Kemudian ada opini. Opini adalah bentuk naskah yang berisi pendapat dan ditulis oleh seseorang untuk mengemukakan pendapatnya kepada umum. Kemudian ada feature. Feature merupakan bentuk penyajian naskah berita yang bersifat menghibur, berpijak pada jurnalistik sastra, dan berisi mengenai situasi, keadaan, atau sebuah peristiwa kehidupan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karya non-ilmiah. Yang pertama, definisi karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan. Jadi, pada karya non-ilmiah ini biasanya menggunakan bahasa yang tidak terlalu formal. Selanjutnya, ciri-ciri karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, fakta yang disimpulkan subjektif. Subjektif yaitu menurut pandangan atau perasaan penulis. Yang ketiga, bersifat imajinatif dan persuasif. Imajinatif merupakan menggunakan imajinasi atau bersifat hayalan, dan persuasif adalah bersifat membujuk secara halus agar pembaca menjadi yakin dengan penulis. Yang keempat, gaya bahasanya konotatif dan populer. Konotatif merupakan gaya bahasa yang mempunyai makna tautan atau mengandung konotasi. Yang kelima, tidak memuat hipotesis. Hipotesis merupakan sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau penguatan pendapat meskipun keberadaannya masih harus dibuktikan. Dan yang terakhir, tanpa dukungan bukti. Selanjutnya, jenis-jenis karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah memiliki beberapa jenis. Yang pertama, cerpen. Cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Biasanya, cerpen merupakan cerita pendek yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya, dibandingkan dengan karya-karya fiksi yang lebih panjang lainnya. Contohnya seperti novela dan novel. Yang kedua, dongeng. Dongeng merupakan suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dan kisah nyata, menjadi suatu alur perjalanan hidup dengan pesan moral yang mengandung makna hidup dan cara berinteraksi dengan makhluk lainnya. Yang ketiga, drama. Drama adalah suatu bentuk karya sastra yang memiliki bagian untuk diperankan oleh aktor. Yang keempat, novel. Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif. Biasanya novel ini dalam bentuk cerita. Yang kelima, roman. Roman adalah jenis karya sastra dalam bentuk prosa atau gancaran yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non-ilmiah. Yang pertama, sistematika. Pada karya ilmiah, sistematikanya menggunakan metode atau cara-cara tertentu dan langkah-langkah yang teratur. Pada karya semi ilmiah, sistematikanya menggunakan metode atau cara-cara tertentu dan sistematis. Sedangkan pada karya non-ilmiah, sistematikanya tidak sistematis dan bersifat mencari keuntungan saja. Dan pada karya non-ilmiah ini juga memiliki sistematika emotif, yaitu mengikuti emosi. Yang kedua, pilihan kata atau diksi. Pada karya ilmiah, pilihan kata atau diksinya berbentuk formal dan digunakan secara konsisten. Pada karya semi ilmiah, pilihan kata atau diksinya berbentuk formal dan bahasanya konkret. Sedangkan pada karya non-ilmiah, pilihan kata atau diksinya menggunakan diksi lebih santai dan memakai makna kiasan. Kata hubung dalam karya ilmiah. Dalam karya ilmiah, kata hubung menggunakan kata hubung intra kalimat dan antar kalimat yang teratur serta sistematis. Yang kedua, karya semi ilmiah. Kata hubung dalam semi ilmiah itu menggunakan kata hubung intra kalimat dan antar kalimat yang teratur. Yang selanjutnya, karya non ilmiah. Dalam kata hubung non ilmiah menggunakan kata hubung itu intra kalimat dan antar kalimat yang teratur dan gaya bahasanya abstrak. Yang selanjutnya, bahasa. Bahasa dalam karya ilmiah itu menggunakan ragam bahasa ilmiah. Ditulis menggunakan kode etik penulisan karya ilmiah. Yang selanjutnya, bahasa dalam karya semi ilmiah itu bersifat bebas menggunakan makna konotasi. Yang selanjutnya, karya non ilmiah. Itu bahasa yang digunakan menggunakan bahasa kiasan. Selanjutnya, sistematis dalam karya ilmiah. Dalam karya ilmiah, sistematis itu atau sistematika yang tersusun, yang memiliki sistem yang diatur dengan baik. Sedangkan karya semi ilmiah itu menggunakan semi sistematis. Semi sistematis memiliki semi sistematis adalah sebagian atau setengah tersusun, tidak memiliki sistematika seperti karya ilmiah namun mendekati. Yang selanjutnya, karya non ilmiah itu menggunakan sistematis non sistematis. Itu pada karya non ilmiah tidak memiliki sistematis atau sistematika yang harus diikuti seperti pada bagian karya ilmiah. Yang selanjutnya, diksi. Pada karya ilmiah yaitu menggunakan diksi donatasi. Diksi donatasi ini adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas pertunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Yang selanjutnya, diksi pada karya semi ilmiah menggunakan konotasi. Konotasi itu sendiri adalah tautan pikiran yang menimbulkan rasa pada seseorang ketika berhadapan pada sebuah kata. Yang selanjutnya, karya non ilmiah itu menggunakan diksi dramatis. Diksi dramatis itu sendiri adalah sebuah situasi atau kondisi tertentu yang dilebih-lebihkan dan seringkali tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang selanjutnya, kata hubung. Dalam karya ilmiah, kata hubung yang digunakan adalah puebi, dan kata yang digunakan pada semi ilmiah juga kata hubung puebi. Karya non ilmiah juga menggunakan kata hubung puebi. Yang selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa dalam karya ilmiah itu menggunakan gaya bahasa impersonal. Gaya bahasa impersonal sendiri adalah
Selanjutnya, gaya bahasa dalam karya ilmiah. Gaya bahasa dalam karya ilmiah itu menggunakan gaya bahasa impersonal. Impersonal adalah tidak bersifat pribadi, tidak berkaitan mengenai seseorang. Sedangkan gaya bahasa yang digunakan karya semi ilmiah adalah formal dan populer. Formal adalah sesuai dengan peraturan yang sah atau resmi, dan populer adalah yang dikenal dan disukai banyak orang yang bersifat umum. Yang selanjutnya, gaya bahasa karya non ilmiah itu hiperbola dan daerah. Hiperbola adalah salah satu gaya bahasa yang menyatakan suatu karya non ilmiah. Gaya bahasanya itu di hiperbola dan bahasa daerah. Hiperbola adalah salah satu gaya bahasa yang menyatakan suatu secara berlebihan. Yang selanjutnya, sifat. Sifat karya ilmiah itu menggunakan sifat objektif. Objektif itu sendiri adalah keadaan yang sebenarnya dan mempengaruhi pendapat dan pandangan pribadi. Yang selanjutnya, karya semi ilmiah itu menggunakan sifat subjektif. Itu menurut pandangan atau perasaan sendiri, tidak langsung mengetahui pokok halnya. Yang selanjutnya, sifat karya non ilmiah itu menggunakan faktor pribadi. Itu adalah karakteristik pribadi yang mempengaruhi keputusan, kepribadian, dan konsep diri serta gaya hidup dan nilai. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.